Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Novi Sri Wahyuni. Aku mahasiswa semester 5, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Jadi pada kesempatan kali ini aku mau sedikit menjelaskan kepada kalian tentang mata kuliah teori akuntansi yang berjudul Positive Accounting Theory. Jadi langsung aja kita mulai. Positive Accounting Theory, quotes dalam Digan, mengatakan bahwa sejarah munculnya PAT disebabkan oleh perubahan aliran bisnis di Amerika Serikat pada tahun 1950-an dan 1960-an. Pergeseran paradigma dihubungkan dengan perubahan dalam aliran bisnis Amerika Serikat di akhir tahun 50-an dan awal tahun 60-an. Laporan tentang pendidikan bisnis ditetapkan oleh Yayasan Ford and Carnegie Corporation of New York adalah katalis bagi perusahaan tersebut. Membuat dan menguji hipotesa dipandang sebagai penting bagi penelitian yang bagus. Selain itu, munculnya PAT juga disebabkan oleh adanya kemajuan fasilitas dalam menghitung sehingga memudahkan proses analisa data dalam jumlah besar yang digunakan dalam penelitian PAT seperti yang dinyatakan Watts dan Zimmerman dalam Digan, bahwa komputer dan basis data mesin yang dapat dibaca menjadi tersedia di tahun 60-an, dan sebagian dalam merespon terhadap biaya yang turun dari pekerjaan empiris, keuangan dan teori positif ekonomi menjadi tersedia bagi pemakaian peneliti akuntansi. Ini mengarah pada perkembangan penelitian akuntansi positif dan pada peneliti yang terlatih dengan metodologi teori positif. Adanya kritik terhadap teori akuntansi normatif juga menjadi alasan munculnya. Dalam ilmu ekonomi, LO tahun 2003 mengatakan bahwa konsep positif digunakan untuk membedakan dari argumen normatif. Istilah teori positif dipopulerkan pertama kali oleh Friedman pada tahun 1953. Watts and Zimmerman menggunakan istilah teori positif karena umum digunakan dalam ilmu ekonomi. Mereka berpendapat posisi positif berbeda dengan proporsi normatif. Proposisi positif berhubungan dengan bagaimana dunia bekerja, sedangkan proporsi normatif berhubungan dengan ketentuan-ketentuan. Positif teori merupakan teori yang berusaha untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena tertentu seperti yang dinyatakan Watts dan Zimmerman dalam Scott tentang PAT, yakni teori akuntansi positif, berkaitan dengan prediksi tindakan seperti pilihan kebijakan akuntansi oleh perusahaan dan bagaimana perusahaan akan merespon standar akuntansi baru yang sedang diajukan. Dari penjelasan tersebut dapat kita kemukakan bahwa PAT menekankan apakah teori akuntansi yang dikemukakan dalam literatur akuntansi dapat menjelaskan bahwa praktik-praktik akuntansi yang dilakukan dan meramalkan sebab dari fenomena yang sedang terjadi sekarang ini serta pengaruhnya di masa yang akan mendatang. Perkembangan PAT menurut Godfrey dapat dibagi menjadi dua tahapan. Yang pertama, tahapan ini berisi tentang penelitian mengenai hubungan antara pengumuman laba dengan reaksi harga saham. Penelitian pada tahap ini juga menunjukkan bahwa laporan akuntansi yang disiapkan sesuai dengan metode biaya historis menyediakan informasi yang digunakan dalam penelitian saham. Efisiensi market hypothesis atau EMH dan capital asset pricing models atau CAPM juga termasuk dalam tahapan ini. Dan yang kedua, penelitian yang termasuk dalam tahapan ini lebih menekankan pada literatur yang menjelaskan dan memprediksi praktik-praktik lintas perusahaan. Teori yang dikembangkan dari penelitian dalam tahap ini berhubungan erat dengan tujuan perusahaan untuk memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. Penelitian yang terkenal dalam tahapan ini adalah mengenai agency cost yang dilakukan oleh Jensen dan McLean pada tahun 1976. Penelitian yang dilakukan oleh Jensen dan McLean menemukan bahwa manajer atau agen yang diangkat oleh pemegang saham sering sekali mengalami konflik yang kepentingan dalam kenyataannya. Konflik kepentingan ini disebut agency problem yang akan menyebabkan agency cost. Digan
mengemukakan bahwa perkembangan PAT tidak lepas dari makalah dari Ray Ball dan Philip Brown. Publikasi Ball dan Brown pada tahun 1968 dalam Journal of Accounting Research menyebabkan ketertarikan pada penelitian positif yang tersebar luas pada penelitian pasar modal yang terkait dengan akuntansi. Selain itu, perkembangan PAT juga didukung oleh karya teoritis fama yang terkait dengan perkembangan EMA atau Efficiency Markets Hypothesis. Menurut Watts dan Zimmerman, PAT mempunyai dua elemen utama, yaitu asumsi dan hipotesis. Asumsi merupakan titik awal di mana seorang peneliti mulai dari penelitian. Peneliti menggunakan asumsi untuk mengatur, menganalisis, dan memahami fenomena empiris yang berkaitan dengan fokus penelitian, seperti penggunaan metode LIFO dan FIFO untuk meminimalkan kewajiban pajak. Dari asumsi ini, maka peneliti dapat menggunakan hipotesis untuk diuji empiris. Asumsi yang digunakan dalam PAT adalah kesepakatan bahwa pasar modal adalah efisien atau efficient capital markets, behavioral opportunity, dan juga informasi akuntansi adalah komoditi ekonomi dan komoditi politik, serta setiap individu bertindak atas kepentingan diri sendiri secara rasional. Watts dan Zimmerman dalam makalahnya yang berjudul Positive Accounting Theory, A 10 Years Perspective tahun 1990 mengemukakan 3 hipotesis dari PAT. Yang pertama, The Bonus Plan Hypothesis. Hipotesis ini mengemukakan bahwa manajer akan memilih produser akuntansi yang akan menggeser pendapatan di masa mendatang ke periode sekarang dengan tujuan untuk mendapatkan bonus. Dan yang kedua, hipotesis perjanjian hutang. Hipotesis ini mengemukakan bahwa bagi perusahaan akan melanggar perjanjian hutang, maka manajer akan memiliki kemungkinan akan memilih prosedur akuntansi yang menggeser pendapatan periode mendatang ke periode sekarang, sehingga meningkatkan laba bersih dan akhirnya menghindari kesalahan teknis. Yang ketiga, hipotesis biaya politik. Hipotesis ini mengemukakan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi akan cenderung menggeser pendapatannya dari periode ini ke periode mendatang untuk menghindari adanya biaya politis. Nah, sekian sedikit penjelasan dari aku tentang Positive Accounting Theory. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.